Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Priska yang masih di rumah sakit. Di sini ditemani oleh Pasha. Lalu si Priska juga dia sekarang sudah sadar dan dia melihat Pasha lagi tertidur di kursi. Lalu si Priska juga dalam batinnya ngomong, biarin saya senang walaupun dia tidak mengurus semestinya kepada saya walaupun cuma tidur aja, kata batinnya si Priska sambil melihat Pasha yang lagi tidur di kursi. Pas dia mau mengambil gelas mau minum, tiba-tiba bunga itu jatuh karena tidak sampai. Lalu Pasha juga bangun dan dia mengasihkan air yang dari di gelas itu kepada si Priska. Lalu Pasha juga sudah mengasihkan gelas itu air minum, dia juga duduk lagi. Pas dia duduk, dia juga si Priska juga minum air itu. Pas gak lama kemudian datanglah Neratu sama Suketi. Lalu di sini Pasha juga sangat kaget. Jangan-jangan nanti Priska ngomong kepada Neratu bahwa saya menemani si Priska tidak mengurusnya, cuman saya menungguin aja, kata batinnya Pasha. Lalu di sini terlihat si Priska juga ngomong kepada Neratu, kok nenek kesini, kata si Priska kepada Neratu. Lalu Neratu, bagaimana Pasha mengurus kamu? Enggak, kata Neratu kepada si Priska. Lalu Neratu ngomong kepada si Priska juga melihat ke Pasha, ke wajah Pasha yang kayak panik, dan si Priska juga dia ngomong. Lalu Pasha juga dia langsung bangun dan dia juga menawarkan, mau apa kamu, kata Pasha dia acting supaya tidak keciren sama Neratu. Saya mau buah-buahan yang dibawa Suketi. Lalu di yang buah-buahan yang dibawa Suketi juga diambil oleh Pasha. Lalu kamu mau apa sekarang? Saya mau pisang, kata si Priska kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia menyuapin si Priska pisang itu. Dan Pasha juga dalam batinnya, itu saya membayangkan menyuapin Lula, kata batinnya Pasha sambil menyuapin si Priska. Neratu sangat senang Pasha menyuapin si Priska. Pas mau kedua kalinya menyuapin pisang itu, Pasha dia tidak tahu bahwa pisang itu bukan kena mulutnya si Priska, malah kena hidungnya si Priska dan nyoledat kena matanya si Priska. Lalu di sini terlihat Neratu juga marah kepada si Pasha. Kamu itu yang benar kalau menyuapin, kata Neratu kepada Pasha. Suketi juga dia pipilun, dia juga bicara kepada Pasha. Kamu itu mikirin apa Pasha? Nyuapin orang kok malah kena hidung, kena mata, kata Suketi kepada Pasha. Ya maaf, kata Pasha kepada si Priska. Lalu si Priska juga ngomong kepada Pasha, tidak apa-apa, saya senang disuapin oleh Mas Pasha, kata si Priska sambil dia mengelus pipinya Pasha. Pasha juga dia tersenyum kepaksa dilus-lus pipinya sama si Nurus Tunyung, si Priska si muka dua. Lalu di sisi lain terlihat Lula yang lagi makan di kafe sama si Hendrik. Si Hendrik malah sibuk dia chattingan sama pacarnya yang punya butik itu. Dia tidak sadar bahwa Lula dia memperhatikan dirinya. Lalu Lula juga ngomong dalam batinnya, benar apa kata Mas Pasha bahwa Hendrik ini dia orangnya memang punya selingkuh. Saya jadi ragu untuk tunangan sama Mas Hendrik, kata batinnya Lula. Lalu pas pulang dia ke rumah, singkat cerita, di sini pas mau masuk ke rumah tiba-tiba Pasha memanggil dirinya. Lalu Pasha juga ngomong kepada Lula, kamu itu pikir-pikir dulu mau tunangan sama si Hendrik. Si Hendrik itu bukan laki-laki yang benar, dia punya selingkuhan, kata Pasha kepada Lula. Yaitu pacarnya itu yang punya butik itu, kata Pasha kepada Lula. Lula dia malah nyongot kepada Pasha, malah mengusir Pasha dari tempat dia, dari rumahnya dia. Lalu Pasha juga pergi dan Lula juga masuk ke rumah. Lalu Pasha juga sudah pulang dari Lula, dia langsung ke rumah sakit menjenguk si Priska.
Tiba-tiba dia kaget, si Priska sudah siap-siap mau pulang. Kenapa kamu mau pulang, Priska? Kan kata nenek juga kamu jangan dulu pulang 2 hari apa 3 hari di rumah sakit, kata Pasha kepada si Nurus tunjuk si Priska si muka 2. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada Pasha, untuk apa saya di sini? Saya sudah ngomong sama dokter, boleh saya pulang. Dan di sini juga saya kesepian. Kalau di rumah kan ada Neratu sama Tante Marin yang menghibur saya, kata si Priska kepada Pasha. Lalu si Priska juga ngomong kepada Pasha, pokoknya saya mau pulang. Lalu Pasha juga dia, ayo kalau mau pulang buru-buru, saya banyak kerjaan, kata Pasha sambil mengambil kopernya si Priska. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada Pasha, jangan buru-buru Mas Pasha. Kalau Mas Pasha mau pergi, pergilah. Saya sudah tahu Mas Pasha itu mau ketemu sama Lula, kata si Priska kepada Pasha. Pokoknya saya akan pergi sendiri aja, pulang sendiri aja. Lalu di sini Pasha juga dia sangat marah kepada si Priska, kamu itu memang benar-benar mau menikah sama saya, tapi kamu harus tanggung akibatnya walaupun kamu disengsara dan saya tidak mencintai kamu. Kamu apa siap? Kata Pasha kepada si Priska. Saya pasti siap, sambil si Priska mengambil koper dari tangannya Pasha dan dia juga pergi sendirian dari rumah sakit itu. Lalu terlihat di sisi lain Nana yang melihat di kucingnya Patito yang lepas, Kiki, dia juga langsung menyusul Kiki ke gudang kosong. Dia juga disusul terus sama Nana. Tiba-tiba di luar ada yang menangkapnya. Tiada lain yang menangkapnya itu adalah suruhan Bu Farah. Lalu dia juga sangat senang Kiki ketemu sama dia. Pas dia sudah menangkap kucing itu, kucing Patito, si Kiki, dia mau nelpon Bu Farah. Pas lagi mau nelpon Bu Farah, kelihat sama si Kelvin, dia memperhatikan dia. Lalu dia juga niat jahatnya timbul. Lalu suruhan Bu Farah yang lagi bawa kucing juga ditimpuk dari belakang dan dia juga langsung terkapar pingsan, dan kucing itu dibawa oleh si Kelvin. Terlihat di sisi lain Bu Farah yang dia ketiduran di gubuk, dia juga bangun. Tiba-tiba melihat HP-nya ada miss call dari orang suruhan dia yang untuk mencari kucing. Lalu dia juga, kenapa dia miss call cuma sekali, kata Bu Farah. Terlihat di sisi lain di sini Dewa yang kelelahan, dia tidur-tiduran. Tiba-tiba datang si Nurus Tunjung, si perempuan gatal menghampiri Dewa, dan Dewa juga dielus-elus rambutnya sama si Nurus Tunjung. Si Dewi, si perempuan tidak punya etikat. Dewa juga bangun kaget dan dia juga sangat geram, murka banget kepada si Nurus Tunjung, si Dewi. Kamu itu perempuan apa sih? Kata Dewa kepada si Dewi. Terlihat Dewa sangat murka benar kepada si Dewi. Pas Dewa lagi memarahin si Dewi, Nana yang lagi mencari si Katy di sini kucingnya Patito, dia melihat Dewa. Dia juga berteriak-teriak kepada Dewa, tapi dia sangat kaget dan terkejut kok Mas Dewa sama si Dewi, dan si Dewi itu kok nangis dimarahin oleh Dewa, kata Nana dalam batinnya sambil dia juga kaget melihatnya. Terlihat Dewa sangat geram. Pas dia menengok ke kanan, dia melihat si Kelvin membawa kucingnya Patito. Kok kucingnya ada di si Kelvin, kata Nana. Saya harus merebutnya dari si Kelvin, kata Nana sambil dia berdiri. Si Kelvin juga dia mengasihkan kucing itu kepada si Tony. Awas kucing ini lepas, kalau lepas harga kucing ini mahal, kata si Kelvin. Pas dipegang sama si Tony, tiba-tiba kucing itu menggigit tangannya si Tony, dan kucing itu juga lepas dari tangannya si Tony. Dia juga langsung mengejar si Tony. Pas dia melihat ke kanan ada si Nana. Lalu si Tony juga ngomong kepada si Kelvin, itu Nana kok sendirian berjalan, kata si Kelvin. Nana lagi mau mengambil si Katy yang lepas dari tangannya si Tony. Dia tidak tahu ada yang memperhatikan, yaitu si Tony sama si Kelvin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam.
Episode 2 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelor karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.